Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan tentang masalah ekonomi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, di sini kita akan membahas tentang biaya peluang dan skala prioritas. Oke, kita lanjutkan, kita langsung saja ya. Kompetensi dasar yang harus kita pahami dari materi ini, yang pertama adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasikan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian biaya peluang, menguraikan biaya sehari-hari dan biaya peluang, kemudian mengemukakan biaya peluang dalam mengatasi masalah ekonomi. Peta konsepnya. Kita sudah membahas tentang kelangkaan, pengertiannya, penyebab faktor kelangkaan, cara mengatasinya. Kemudian kita akan membahas tentang di materi ini ada pilihan, kemudian ada skala prioritas, biaya peluang, pengertiannya, kemudian biaya sehari-hari dan pertimbangan dalam skala prioritas. Biaya peluang dan biaya sehari-hari. Apa itu? Nah, ini dia. Definisi biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan atau sering disebut dengan opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih sesuatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Nah, itu disebut dengan biaya peluang. Ciri-ciri biaya peluang. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Jadi nggak berkaitan dengan melulu berkaitan dengan uang. Nah, bisa berupa waktu, bisa berupa kesenangan, bisa berupa keuntungan di masa depan dan lain sebagainya. Kemudian memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dari situasi individu itu sendiri. Nah, biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier, jadi bukan kebutuhan pokok ya. Kita bicara ilustrasinya dulu, biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh biaya peluang. Seseorang memiliki uang 7 juta. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Jogja atau membeli sebuah televisi. Nah, jadi ada dua pilihan antara bertamasya ke Jogja dan membeli televisi. Nah, disinilah butuh pertimbangan yang matang untuk memilih ke pilihan ini. Nah, jika ia memilih untuk bertamasya ke Jogja, dia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Nah, jadi ada yang hilang kalau dia memilih salah satu di antaranya. Nah, kalau dia beli TV, hilang kesempatan untuk liburan ke Jogja. Ya. Kenapa disebut dengan biaya peluang? Karena dia tidak bisa memilih kedua-duanya. Karena uang 7 juta tadi itu cukup untuk memilih salah satu di antara pilihan ini. Jadi kesempatan hilang itulah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian ilustrasi biaya peluang dalam produksi. Jadi kegiatan produksi membuat buah suatu barang atau menambah nilai suatu barang, itu disebut dengan kegiatan produksi. Ini contohnya. Ibu Niken, seorang pengrajin kain percak. Ia sedang memenuhi kebutuhan dua pelanggannya. Yang pertama, pelanggan pertama memesan tas dengan biaya produksi adalah Rp25.000. Pelanggan kedua memesan boneka dengan biaya produksi Rp20.000. Ibu Niken memiliki modal atas usaha tersebut sebesar 2 juta. Karena keterbatasan modal, maka Ibu Niken harus membuat kombinasi atas produksi yang akan diproduksinya. Buat tabel kombinasi biaya peluang akan produksi kain percak Ibu Niken terlebih dahulu. Nah, ini dia tabel kombinasi biaya peluang akan produksi kain percak. Kombinasinya ada A, B, C, D, E, F, G. Tas, kalau A dia produksi tas, yang A belum ada tasnya, sedangkan 100-nya di boneka semua. Capaian tasnya ada 2 juta, total cost yang dikeluarkan adalah 2 juta juga. Yang B juga seperti itu. Saat dia memproduksi tas 20 buah, jadi dia harus memproduksi boneka 75. Ya. Kemudian cost yang dikeluarkan untuk tas adalah 500.000 dan boneka adalah 1,5 juta. Jadi total cost yang dia keluarkan adalah totalnya 2 juta.
Nah, yang C, saat dia memproduksi tasnya 40 dan bonekanya 50, artinya kos yang dikeluarkan untuk tasnya adalah 2 juta dan kos yang dikeluarkan untuk bonekanya salah ya, yang C ya, yang C dulu. 30 untuk tas, bonekanya 65, jadi biaya yang dikeluarkan untuk tasnya adalah 600.000 dan bonekanya adalah 1.625.000. Jadi di yang C ini ada kelebihan biaya sebesar 225.000, sedangkan modal yang dikeluarkan dengan Bu Niken tadi adalah 2 juta yang dipunyainya. Nah, sedangkan yang D itu pas ya, biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta. Yang F juga seperti itu, sedangkan yang G semuanya diproduksi untuk memproduksi tas, tidak ada memproduksi boneka. Jadi 2 juta juga totalnya. Nah ini untuk grafiknya. Yang A, B, C, D. Yang A tadi hanya tas saja ya. Nah, 75 saat dia mau memproduksi boneka 75, dia harus memproduksi tas berapa? Saat dia misalnya memproduksi 50 yang E misalnya, berapa bonekanya? Itu adalah grafik kombinasinya. Dan seterusnya sampai ini adalah bentuk grafiknya. Pilihannya ada A, B, C, D, E, F, dan G ya. Yang G ini adalah memproduksi tas semua, tidak ada yang memproduksi untuk memproduksi boneka. Lanjut. Nah, untuk yang C tadi kombinasinya tidak dapat dilakukan karena yang C dan E tadi ya. Nah, yang C dan E tadi tidak dapat dilakukan karena apa? Karena biaya produksinya melebihi kemampuan dari Bu Niken untuk biaya tadi. Karena biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta yang dipunya Bu Niken, yang maka biaya yang dikeluarkan untuk yang C dan E itu lebih dari 2 juta. Jadi nggak bisa dikombinasikan, nggak bisa memproduksi. Itu sekilas tentang biaya peluang. Kemudian ada opportunity cost. Kemudian ada biaya, definisi biaya sehari-hari. Nah, apa itu biaya sehari-hari? Nah, biaya sehari-hari ini adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup yang vital. Contohnya makan, minum, dan sebagainya. Kalau transportasi, kalau pergi ke sekolah dan sebagainya, itu adalah biaya sehari-hari, disebut dengan biaya sehari-hari. Nah, untuk ciri-cirinya adalah merupakan prioritas utama. Artinya nggak mau harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Jadi nggak bisa ditunda intinya. Kemudian bila perlu mengorbankan kepentingan lainnya. Nah, contoh biaya sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga bernama Tuti. Ibu Tuti menerima uang 2.200.000 setiap bulannya untuk dibelanjakan kebutuhan keluarga yang terdiri dari suami dan 1 anak. Bagaimana pada perhitungannya? Nah, ini dia. Biaya makannya, kemudian rekening listrik dan air, biaya sekolah anak, transportasi, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan biaya sehari-hari yang kita keluarkan untuk kegiatan sehari-hari kita. Nah, begitu juga dengan kalian, misalnya kebutuhan kalian apa untuk sehari-harinya. Itu disebut dengan biaya sehari-hari. Beda dengan biaya peluang tadi ya. Kalau peluang tadi kan ada pilihan itu. Ada pilihan A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi kita hanya bisa memilih satu. Itu yang jadi permasalahan. Makanya untuk milih satu itu kita harus bijak. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas bentuk soal-soal tentang biaya peluang dan biaya sehari-hari.